Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah, tapi sepertinya Ananda juga kurang bersemangat ya hari ini. Sebenarnya saya ada sedikit masalah Bu, dan saya ingin menceritakan kepada Ibu. Baiklah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah Ananda sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Sudah Bu. Berarti Ananda tahu ya apa itu konseling? Tahu Bu. Konseling itu proses pemberian bantuan oleh konselor kepada klien untuk memecahkan masalah klien. Ya, benar sekali ya Ananda. Konseling adalah suatu proses untuk membantu klien menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi, silahkan Anda menceritakan permasalahan Ananda kepada Ibu. Baik Bu, tetapi saya minta Ibu untuk merahasiakan ini. Saya tidak ingin orang lain mengetahui akan permasalahan saya. Baiklah, Ibu tidak akan menceritakan masalahmu ini kepada siapapun. Sekarang kalau boleh Ibu tahu, permasalahan apa yang sedang Ananda alami saat ini? Begini Bu, saat ini saya sedang terbebani dengan tugas kuliah saya. Saya juga sering merasa kurang fokus saat mengikuti perkuliahan Bu. Oh iya, terus? Ya, terus saya bingung Bu. Ketika ditanya oleh dosen, saya sulit menjawab pertanyaan tersebut karena setelahnya saya lupa apa yang sudah dosen jelaskan. Apakah di semua mata kuliah Ananda mengalami kesulitan? Kurang lebih iya Bu. Kalau boleh Ibu tahu, bagaimana cara belajar Ananda pada saat semester kemarin? Bisa Ananda ceritakan kepada Ibu? Bisa Bu, memang saya akui saya sering sekali menunda-nunda dalam mengerjakan tugas Bu. Saya juga sering membuang waktu dengan pergi bermain bersama teman-teman saya. Jadi, intensitas belajar Ananda di semester lalu menurun itu karena Ananda sering menunda-nunda mengerjakan tugas dan Ananda juga sering membuang waktu dengan bermain bersama teman-teman Ananda. Ya Bu. Lalu, pernah tidak Ananda berpikir bahwa dengan sikap Ananda yang seperti itu, yang akan membuat nilai Ananda menjadi menurun? Ya Bu, saya rasa karena sikap saya yang suka menunda-nunda tugas dan sering bermain itu mempengaruhi nilai-nilai saya Bu. Ibu bisa merasakan perasaan Ananda saat ini. Saya sering merasa menyesal terhadap apa yang sudah saya lakukan dulu Bu. Saya sudah terlalu banyak merepotkan kedua orang tua saya. Saya sudah menghabiskan banyak uang, tenaga, dan waktu saya. Saya benar-benar menyesal Bu. Nah, sekarang ini Ananda berada di semester 4. Sudah berapa semester yang Ananda lalui dari awal mula Ananda mengikuti seleksi masuk kampus dan sampai akhirnya Ananda menjadi mahasiswi yang beberapa semester lagi akan memasang toga. Orang tua Ananda pasti begitu mengharapkan anaknya bisa lulus dengan gelar sarjana. Setiap manusia di dunia ini tentu saja pernah mengalami keadaan sulit dalam hidupnya. Tetapi yakinlah bahwa di balik semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Allah tidak akan memberi cobaan melampaui batas kemampuan hambanya. Oke, dari pembicaraan yang sudah kita lakukan, ada baiknya jika disimpulkan terlebih dahulu supaya semakin jelas arah pembicaraan kita. Oke, pertama, pada saat sekarang ini Ananda sedang merasa berada pada posisi yang sulit. Kemudian yang kedua, Ananda merasa menyesal atas apa yang sudah Ananda lakukan. Sementara Ananda sendiri memiliki impian untuk membahagiakan orang tua Ananda. Saya bingung harus gimana Bu. Oke, sekarang silakan Anda mengutarakan semua perasaan Ananda. Hal-hal yang mengenai permasalahan Ananda, tetapi Ananda harus menambahkan di belakangnya kalimat saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya. Kalau Ibu contohkan, saya kalah dan saya bertanggung jawab atas kekalahan saya itu. Ananda bisa? Bisa Bu. Saya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya tersebut. Saya merasa nilai saya rendah dan saya bertanggung jawab atas nilai saya yang rendah tersebut. Saya merasa intensitas belajar saya rendah dan saya bertanggung jawab atas hal tersebut. Baiklah, apakah hanya itu saja perasaan yang ingin Ananda sampaikan? Iya Bu.
Setelah Ananda melakukan pengungkapan perasaan dan ditambah dengan rasa tanggung jawab Ananda, apakah ada perubahan perasaan atau pola pikir dari Ananda sekarang ini? Baik, tidak apa-apa. Lalu bagaimana perasaan Ananda sekarang ini? Iya Bu, saya merasa sadar akan tanggung jawab saya sendiri. Kalau memang kesalahan tersebut berasal dari saya Bu. Oke, jadi saat ini Ananda sudah menyadari ya. Kalau boleh Ibu tahu, perasaan seperti apa yang Ananda rasakan? Perasaan mengenai keadaan buruk ini adalah akibat dari kebiasaan saya. Saya sadar kalau saya sudah membuang-buang waktu saya untuk bermain, Bu. Baiklah kalau seperti itu. Lalu bagaimana menurut Ananda untuk solusi ke depannya agar nilai-nilai Ananda mengalami peningkatan? Iya Bu, mungkin kedepannya saya akan introspeksi diri terlebih dahulu atas permasalahan saya ini. Dan saya sudah sadar bahwa penurunan nilai-nilai saya disebabkan karena saya suka menunda pekerjaan tugas dan senang membuang-buang waktu dengan bermain bersama teman-teman. Mulai sekarang saya harus bisa membagi waktu antara belajar dan bermain bersama teman. Saya juga harus menghilangkan kebiasaan saya yang suka menunda-nunda mengerjakan tugas, Bu. Oke, baiklah, itu merupakan solusi yang sangat bagus jika Ananda menerapkannya pada diri Ananda saat ini, agar Ananda nantinya bisa lebih fokus pada belajar. Dan fokuslah dengan apa yang pada saat ini Ananda hadapi. Tidak perlu berlarut-larut menyesali apa yang sudah terjadi. Jadikan itu sebagai pembelajaran dan jadikan harapan Ananda sebagai penyemangat agar Ananda terus menjadi pribadi yang baik. Iya Bu, saya akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Saya juga ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah Bu, karena saya juga sering menunda-nunda sholat Bu. Berarti selain menunda mengerjakan tugas, Ananda juga sering menunda waktu sholat ya? Ya benar Bu. Ananda, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh menunda bahkan sampai tidak mengerjakan sholat. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anha, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisap dan dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka akan baik pula seluruhnya. Jika sholatnya buruk atau rusak, maka akan rusak pula seluruh amal perbuatannya. Iya Bu, saya sekarang merasa menyesal karena sering menunda dan sampai tidak mengerjakan sholat Bu. Saya ingin memperbaiki sholat saya juga sejalan dengan introspeksi permasalahan saya tadi Bu. Baik, semoga apa yang sudah Ananda rancang dan cita-citakan bisa tercapai, serta Ananda bisa menjalankan sholat tepat waktu dan bisa membahagiakan kedua orang tua Ananda ya. Setelah konseling ini, Ananda juga masih bisa berkonsultasi kepada ibu, karena ibu akan selalu memberikan waktu ibu untuk klien ibu yang ingin berkonsultasi. Mungkin hanya itu saja. Apa ada masalah lain yang ingin Ananda ceritakan kepada ibu? Tidak Bu, hanya itu saja. Baiklah, kalau seperti itu konseling ini ibu akhiri. Mungkin untuk kedepannya jika ada permasalahan lain yang ingin Ananda ceritakan, silakan datang saja ke ruangan ibu. Iya Bu, saya sangat berterima kasih Ibu sudah mau membantu saya. Sekarang saya sudah cukup lega dan semangat lagi. Sama-sama, syukurlah kalau memang begitu. Saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.